Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revilo Jagatbahri di video CodeFox yang kelima ya. Pada materi kali ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Android development. Ya, untuk memulainya itu kita harus cari tahu dulu apa itu mobile development ya. Mobile development ini adalah proses merancang, bangun, dan memelihara aplikasi yang berjalan di perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Terus apa ya sih platform populer itu? Yang pertama itu ada Android yang dibuat oleh Google. Jadi Android ini adalah platform open source dengan pangsa pasar terbesar di dunia. Jadi jangkauannya sangat luas. Terus yang kedua itu ada Apple. Apple ini eh yang kedua adalah iOS dari Apple. Terus yang dikenal dengan ekosistemnya yang terintegrasi, performanya juga tinggi, terus juga keamanannya itu ketat. Untuk bahasa pemrograman itu untuk Android itu biasanya untuk sekarang sekarang ini modern menggunakan Kotlin. Dan untuk yang lama masih banyak yang menggunakan Java. Terus untuk iOS itu memakai Swift. Nah, selanjutnya itu hari ini kita akan berfokus pada mobile yang di Android. Jadi apa sih Android itu? Android itu adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Google untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Di sistem operasi ini bersifat open source, memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java atau Kotlin. Jadi Android ini menyediakan berbagai API atau application programming interface untuk mengakses fitur perangkat seperti kamera dan GPS, serta didukung juga oleh IDE, Android Studio untuk mengembangkan aplikasi. Ya, mengapa sih kita memilih Android? Yang pertama itu adalah karena open source ya, jadi dia itu bebas dikustomisasi oleh produsen perangkat. Terus yang kedua itu massive reach, jadi bisa akses ke miliaran pengguna melalui Google Play Store. Dan yang ketiga itu adalah versatile, yaitu dapat berjalan di berbagai jenis perangkat dari ponsel hingga TV dan di mobil. Nah, di sini ada beberapa versi Android ya. Tentu saya banyak yang familiar ya dari versi-versi ini kayak KitKat, terus Lollipop, terus Tiramisu dan lain-lain. Jadi itu setiap versi itu ada peningkatan fitur, keamanan, terus API levelnya juga beda-beda. Jadi API level ini nanti kita akan yang menentukan untuk eh, versi Android yang aplikasi versi Android yang akan kita jalankan nantinya. Di selanjutnya itu ada Kotlin. Nah, Kotlin ini adalah bahasa pemrograman modern yang dikembangkan oleh JetBrains. Jadi dari perusahaan yang sama juga membuat IntelliJ IDEA dari Android Studio. Nah, bahasa Kotlin ini telah ditetapkan oleh Google sebagai bahasa resmi untuk pengembangan aplikasi Android sejak tahun 2017, menggantikan dominasi Java. Nah, salah satu keunggulan utama Kotlin ini adalah sifatnya yang interoperable. Jadi dia itu bisa digunakan berdampingan dengan kode Java dalam satu proyek tanpa kendala. Nah, mengapa sih kita milih Kotlin? Nah, Kotlin ini pertama itu kodenya itu lebih ringkas ya dari Java. Terus yang kedua itu mendukung null safety, yaitu untuk mencegah error atau crash yang paling umum sering terjadi di Java. Terus yang ketiga itu bisa jalan bareng Java, jadi kita bisa ngoding Kotlin dengan Java secara bersamaan. Terus yang keempat itu dilengkapi fitur modern seperti Lambda, data class, extension function yang membuat coding itu jadi lebih efisien. Terus yang kelima itu Kotlin ini benar-benar direkomendasikan langsung oleh Google. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas tentang Android Studio. Nah, Android Studio ini adalah Integrated Development Environment atau IDE resmi dari Google untuk mengembangkan aplikasi Android. Jadi Android Studio ini dilengkapi dengan Intelligent Code Editor. Jadi ini untuk bantuan penulisan kode Kotlin dan XML. Terus ada juga lewat editor untuk mendesain UI dengan drag and drop. Terus ada emulatornya juga, jadi untuk menjalankan aplikasi di virtual device, perangkat virtual. Terus ada juga build system Gradle, jadi untuk mengelola dependensi dan proses build aplikasi. Dan juga ada untuk fitur untuk debugging dan profiling tools, yaitu untuk menganalisis performa dan mencari bug. Nah, yang pertama itu kita instalasi dulu ya Android Studio-nya. Jadi saya langsung aja di Chrome gitu. Buka download Android Studio gitu. Android Studio, nah di sini. Nah, jadi kalau misalnya mau download tuh Android Studio itu langsung aja di website ini.
Kalau saya sih kebetulan udah ada di restoran ini sudah ada. Jadi kalau aja ada yang mau nyoba download, dia di website ini developerandroid.com/studio. Terus nah ini ada langkah-langkah juga. Jadi nanti pas baru pertama kali buka Android Studionya itu kita harus memilih SDK yang sesuai. Terus pastikan juga emulator atau FVD itu disiapkan atau dapat menggunakan smartphone atau smartphone pribadi untuk menjalankan aplikasinya. Nah, selanjutnya itu membuat project pada Android Studio. Nah, yang pertama itu bukan Android Studio, yaitu bentar saya langsung perhatikan aja. Saya misalnya buat new sini new project. Nah, kita pilih empty view ya, empty view activity. Terus misalnya mau nama aplikasi itu misalnya eh, aplikasi saya gitu. Aplikasi saya. Terus apa saya kita pakai Kotlin aja. Terus API SDK-nya bebas terserah sesuai dengan kriteria aplikasi yang dibutuhkan. Misalnya saya pilih Dosin 21, kita sini pilih Kotlin DSL. Finish. Langsung kebuka window baru nih. Yang lama kita tutup dulu. Nah, ini kita nunggu proses build Gradle-nya terlebih dahulu. Nah, samakan panduannya dengan yang tadi. Kita tunggu dulu yang tadi, kita lanjutin dulu. Nah, di sini ada strukturnya ya. Jadi ini nanti kalau misalnya sudah dibuild Gradle-nya itu nanti akan muncul struktur seperti ini. Jadi ini itu yang pertama itu ada Android Manifest, yaitu untuk mendeklarasikan komponen aplikasi seperti activity, permission dan lain-lain. Terus ada juga Kotlin plus Java itu buat kode folder untuk codingan ya dari Kotlin atau nggak Java. Terus ada yang di dalam Kotlin Java itu ada main activity. Nah, itu file logika untuk yang halaman utama gitu. Terus file codingan. Terus ada REST layout. Nah, REST layout ini untuk folder XML untuk tampilan UI-nya. Terus ada REST drawable itu. Nah, REST drawable ini untuk menyimpan kayak gambar, terus icon, terus logo-logo dan lain-lainnya. Terus ada REST value. Nah, REST value ini untuk kayak menyimpan resource untuk warna, terus theme, warna, string dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir itu Gradle script yang paling bawah ini untuk konfigurasi proyek dan dependensi. Nah, yang pertama itu kita untuk lakukan adalah mendesain UI dengan XML dan layout editor. Jadi yang kita harus lakukan di activity main.xml. Terus ada dua pilar desain yaitu views elemen dasar UI seperti text view, dasar UI seperti text view untuk teks, terus button untuk tombol, terus ada image view untuk gambar. Terus view groups layout yaitu wadah yang tak terlihat untuk mengatur posisi views. Contohnya itu ada constraint layout. Jadi constraint layout itu untuk layout yang fleksibel dan canggih. Default terus ada linear layout untuk mengatur elemen secara horizontal dan vertikal. Nah, untuk menggunakan palet itu, untuk mendesain UI secara cepat ya biasanya digunakan drag and drop dari palet. Atau bisa juga untuk secara manual ya, menulis kode XML secara langsung. Jadi bentar saya cek dulu di. Nah, ini sudah di build Gradle-nya. Nah, tampilannya seperti tadi kan. Ada manifest, Android manifest, terus ada Kotlin Java, main activity, terus ada REST itu isi drawable, layout, values, map ini untuk launcher itu ya apa, screen launcher untuk yang pertama kali muncul saat dijalankan. Terus XML ini buat konfigurasi XML-nya. Ini ada untuk Gradle script ya tadi untuk dependensi. Nah, yang pertama kali kita lakuin itu ya ini desain UI-nya ini. Misalnya kita mau nambahin tadi pakai palet, kita ubah ini di sini desain. Misalnya mau nambahin button, kita drag and drop aja sini button sini, taruh di sini. Nah, muncul seperti ini.
tuh menggunakan drag and drop. Tapi kalau mau pakai manual, nah ini pasti akan muncul langsung di codingan manualnya. Nah nih button. Kalau kita mau ngapus dari manual juga bisa, sini langsung dihapus. Nah, terus tadi selanjutnya, nah yang selanjutnya itu kata saya ini dulu yang tadi. Sekarang kita akan menambahkan button saja ya. Jadi bisa di drag and drop atau mungkin tulis di manual. Mungkin kita drag and drop aja ya. Button sini. Terus kita konfigurasi manual dulu. Ini kita pakai constraint seperti itu. Terus nah teksnya kita buat button ini extract string button aja. Nah kita taruh di tengah. Terus kita buat di main activity. Nah, ini kan udah buttonnya udah kebuat nih. Terus tadi kan selanjutnya itu nah kita mengumpulkan UI-nya ke logika dengan v-binding ya. Jadi yang kita lakukan pertama kali itu kita taruh di Gradle-nya. Tambahin build fitter terus view binding biar bisa disambungin ke dari UI ke logiknya, codingan logiknya. So, dengan true. Terus kita sync now biar Gradle ke download view bindingnya ini, dependency view binding. Nah udah, terus kita taruh di main activity, terus kita tambahin di main activity itu kode yang ada di slide yang ada di sini. Kita modifikasi dulu, berarti ini kita hapus, tambahin di atas ini private let init var binding activity main binding terus ini kita tambahin nah itu binding dengan active main binding activity main binding terus dot inflate layout inflator terus set content view binding root. Nah, itu habis itu baru tambahin binding dot soalnya tadi itu resultnya apa teksnya ini hello world ini tadi kita kalau nggak salah jadi ketutupan ya, buttonnya kita kebawain dulu.
Margin top. Nah, kita pindahin ke bawah buttonnya, tambahin margin top, terus jadi kita ubah teksnya aja. Tadi kan hello world, ini berarti tadi nama ID-nya itu teksnya tambah ID-nya dulu. Misalnya nama ID-nya hello. Tambahkan binding dot hello dot text. Terus ini kan namanya hello world, terus kita ganti misalnya selamat datang. Jadi kan dia tulisannya hello world nih. Nah, hello world karena kalau kita jalanin nih nanti nih. Kalau kita jalanin, ini udah nih ya. Kalau kita jalanin, ntar kita jalanin dulu. Nah, ini kebuka emulator. Saya pakai emulator di sini. Kalau kita jalanin, taruh agak lama ini Gradle build-nya ini. Dia download dulu dependensinya. Main lama ya. Nah, itu sudah langsung di launch. Nah, tuh. Jadi ganti di tengahnya ini jadi selamat datang. Kalau tadi kan di tampilan UI-nya kan dia tadi makainya mana tar? Hello world. Nah, jadi kalau gini kita tadi kita ganti pakai view binding itu jadi selamat datang. Di sini juga keganti jadi selamat datang. Nah, apa yang sih? Nah, misalnya kita hapus nih tadi selamat datang ya. Ini kita hapus, terus kita jalanin lagi. Pasti balik lagi ke hello world yang tadi. Itu gunanya view binding. Nah, kan bisa dilihat itu. Itu tadi gunanya view binding. Nah, bisa kita terapin juga di buttonnya itu. Kalau memakai view binding. Nah, bentar saya berhentiin dulu. Kalau kita mau terapin di buttonnya tadi, lanjutin lagi slide-nya. Nah, ini kita kalau mau nerapin di button jadi cara seperti ini. Jadi tambahin, tadi kan kita udah nambahin nih button di bawah text view-nya. Terus kita beri ID, tadi saya belum kasih ID sih. Jadi caranya itu kita pakai ID, kita buat ID-nya misalnya tadi itu di button namanya itu tadi kan ini button 2, mesti kita tambahin hello button. Hello button gini kayak gini. Kita tambahin di bawahnya sini binding dot hello button, to set on click listener. Misalnya kalau misalnya kita pencet muncul teks setelah tombol telah ditekan gitu, misalnya tambahin lagi
binding bentar. Misalnya nih bu, tombol telah ditekan gitu misalnya ya. Kita jalanin dulu, kita jalanin lagi. Sekarang kita tekan nih. Nah, ini jadi berubah. Tulisan di atas itu dia tulisan di atas itu dia jadi berubah kalau kalau kita klik button ini. Nah, itu jadinya. Jadi kalau misalnya tadi kan kalau kita nggak pakai ini, kalau kita pencet buttonnya dia dia nggak bisa. Simpelnya sih di situ memakai view binding. Nah, tuh dia nggak bisa kan? Berbaikin lagi pakai tadi itu. Nah, kemudian ditekan. Jadi seperti itu aja sih penerapan view binding yang simple ya. Seperti itu saja. Mungkin terus selanjutnya itu kita, nah ini tadi untuk menjalankan aplikasi. Jadi itu ada dua opsi ya. Jadi pertama itu bisa menggunakan emulator. Jadi pertama itu buka device manager. Jadi ini tadi nih, ini nih, ini saya matiin dulu ya. Klik. Nah kalau mau memakai ini kita tambahin ini, klik ini add device. Nah, karena add device jadi kan saya udah ada nih Pixel 9 Pro, jadi bisa pilih ini. Nah kalau belum ada kita bisa pilih di sini. Terus enggak, kita bisa pilih di sini. Ya ini di sini ada device manager, kita pilih plus, terus create virtual device. Nah di sini kalau mau menggunakan tadi virtual device tadi banyak pilihannya. Jadi terserah mau pilih yang HP yang kecil, HP yang biasa, phone pada Pixel 9 Pro, 98 Pro, small phone, atau mau pakai tablet, mungkin medium tablet, Pixel tablet, Wear OS, desktop, TV. Nah, jadi terserah sesuai kebutuhan aja. Jadi tadi butuhkan virtual device. Itu tadi untuknya virtual device. Nah, kalau untuk yang menggunakan HP, sebentar. Kalau untuk menggunakan HP itu, jadi bisa di sini nih, select remote device. Terus bukan ya. Ini enggak, kalau ini yang untuk HP tertentu aja, misalnya memakai yang Samsung atau apa nih? Google apa gitu, merek-mereknya yang lain itu bisa pakai remote. Kalau mau pakai HP kita sendiri, makanya ini sini pair device using WiFi. Nah, bisa pakai QR atau memakai using pairing code ini. Terus harus disetting lagi di HP sih. Ada di sini ada panduannya juga sih. Jadi di HP itu nanti kita aktifin developer option, diketuk build number 7 kali. Terus di developer option itu aktifkan USB debugging. Terus habis itu dihubungin ke HP ke komputer, terus baru di run di Android Studio-nya, nanti akan muncul kayak mirroring gitu di sininya, di apa, Android Studio-nya itu. Layar HP kita tuh kayak mirroring di Android Studio-nya ini. Jadi seperti itu untuk jalankan. Dah mungkin itu saja ya tadi, dasar-dasarnya doang. Jadi ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.